Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Irfan Didi. Kali ini kita akan membahas soal-soal trigonometri. Yang kita bahas kali ini adalah tentang penggunaan aturan segitiga, yaitu aturan sinus, luas segitiga, dan aturan kosinus. Yuk sama-sama kita bahas soalnya. Oke, sebelum kita bahas soal-soalnya, kita ingatkan kembali tentang aturan sinus dan kosinus ya. Nah, misalnya di sini ada sebuah segitiga kita buat, ya kita kasih nama segitiga ini A, B, dan C ya. Nah, kemudian sisi di depan sudutnya ini sisi A, ini sisi B, ini sisi C. Nah, yang pertama kita punya aturan sinus ya. Nah, aturan sinus jangan lupa. Nah, apa rumusnya? Ya, jadi A per sin A sama dengan B per sin B ya, sama dengan C per sin C. Oke. Yang kedua, kita punya cara mencari luas segitiga ya. Nah, misalnya saya pakai sudutnya sudut C, berarti luasnya sama dengan setengah A kali B kali sin C ya. Kalau kita gunakan sudutnya sudut A, berarti luasnya sama dengan setengah B kali C kali sin A. Begitu juga kalau kita gunakan sudutnya sudut B, berarti luasnya sama dengan setengah A kali C kali sin B. Oke. Nah, kemudian kita punya aturan kosinus. Ya, aturan kosinus. Gimana aturan kosinus itu? Nah, yang pertama kalau kita mencari sisi A, berarti kita gunakan A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat min 2BC kali cos A. Kemudian kalau kita cari B kuadrat, berarti kita bisa gunakan B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat min 2AC kali cos B. Ya. Begitu juga kalau kita mencari C kuadrat, berarti jadi A kuadrat tambah B kuadrat min 2AB kali cos C. Nah, dari rumus ini bisa ada rumus keempat, yaitu kita mencari sudut ya, atau cosnya. Berarti misalnya saya mau cari cos A, nah cos A itu bisa saya tulis B kuadrat tambah C kuadrat min A kuadrat per 2BC. Begitu juga kalau saya cari cos B, berarti sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat min B kuadrat per 2AC. Nah, cos C-nya berarti sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat min C kuadrat per 2AB. Nah, ini adalah rumus-rumus pada aturan segitiga. Oke, bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita perhatikan soal berikut ini. Dalam suatu lingkaran yang berjari-jari 8 cm dibuat segi 8 beraturan. Panjang sisi segi 8 tersebut adalah berapa? Oke, yang pertama kita buat dulu lingkarannya. Seperti ini misalnya. Nah, lingkaran ini kita bagi menjadi 8 bagian. Oke, misalnya saya buat lingkar 8 bagian. Ini 2 bagian. Ini jadi 4. Kemudian ini jadi 6. Dan yang terakhir kita bagi menjadi 8 bagian. Oke. Ya. Ini lingkarannya sudah jadi 8 bagian. Nah, kamu perhatikan, karena dibagi menjadi 8 bagian, maka sudutnya di sini ya, itu adalah jadi 360 dibagi 8, yaitu 45 derajat. Jadi setiap sudut sini nilainya adalah 45 derajat. Nah, yang kita cari adalah yang ini. Ya. Nah, misalkan saya keluarkan segitiganya. Nah, ini saya keluarkan. Ini kita kasih nama A, B, dan C. Nah, sekarang kita tahu jari-jarinya 8. Berarti setiap jari-jari sini panjang segitiga ini, berarti kita taruh di sini, ini 8 cm. Kemudian, ini sudutnya tadi kita sudah ketahui yaitu 45. Berarti tugas kita adalah mencari AB-nya. Nah, kita gunakan aturan kosinus, yaitu AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat
dikurang 2 kali AC kali BC kali cos C. Berarti AB kuadrat ya sama dengan 8 kuadrat tambah 8 kuadrat dikurang 2 kali 8 kali 8 kali cos 45 derajat. Oke, kita sederhanakan. Jadi AB kuadrat ya sama dengan 64 tambah 64 dikurang 2 kali 8 kali 8 kali setengah akar 2. Ya, ini kita bisa coret ya duanya. Ya, berarti AB kuadrat sama dengan 128 dikurang 64 akar 2. Atau AB sama dengan akar dari 128 dikurang 64 akar 2. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, bisa dipahami ya? Oke, sekarang kamu perhatikan soal berikut ini. Diberikan segi 4 ABCD seperti pada gambar di bawah ini ya. Nah, kita diminta untuk menentukan panjang BC. Nah, sebelum kita menentukan panjang BC, nah kita cari dulu nih AC-nya ya. Nah, jadi kamu perhatikan segitiga ACD. Nah, pada segitiga ACD, nah, kamu perhatikan kalau saya buat seperti ini. Nah, misalnya nih A, ini D, ini C gitu ya. Nah, kita kan sudah diketahui sisinya, yang ini 10, kemudian ini sudutnya 30, ini sudutnya 45. Nah, berarti kita bisa mencari panjang AC, yaitu gunakan aturan sinus AC per sin 30 sama dengan AD per sin 45. Ya, berarti AC sama dengan, kita ganti AD-nya, yaitu 10 per sin 45 itu setengah akar 2 dikali sin 30 yaitu setengah. Nah, sehingga kita bisa coret setengahnya. Nah, berarti AC sama dengan 10 per akar 2. Atau kalau kita kalikan akar 2 per akar 2, ini jadi sama dengan 10 per 2 akar 2 atau 5 akar 2. Ya, jadi panjang AC kita dapatkan 5 akar 2. Oke, sekarang kamu perhatikan segitiga ABC. Nah, yang ditanyakan BC-nya nih. Nah, berarti kita gunakan aturan kosinus, yaitu BC kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah AB kuadrat dikurang 2AC kali AB kali cos A, gitu ya. Ya, kita lanjutkan. Jadi BC kuadrat sama dengan AC-nya itu 5 akar 2 kuadrat ditambah AB-nya itu 10 akar 2 kuadrat dikurang 2 kali 5 akar 2 dikali 10 akar 2 dikali cos 60. Oke, berarti BC kuadrat sama dengan 50 tambah 200 ya dikurang ini jadi 2 kali 5 kali 10 itu 100 jadi 200 dikali cos 60 1 per 2. Berarti BC kuadrat sama dengan 250 dikurang 100. Berarti BC kuadrat sama dengan 150. Berarti bisa kita dapatkan BC sama dengan akar dari 150, yaitu sama dengan 5 akar 6. Jadi jawabannya yang D. Oke, bisa dipahami ya? Oke, sekarang kamu perhatikan, diketahui segi 4 PQRS dengan PS sama dengan 5, PQ sama dengan 12, QR sama dengan 8, kemudian besar sudut SPQ 90 dan besar sudut SQR 150. Kita diminta untuk menentukan luas PQRS. Nah, kamu perhatikan dari soal ini udah dikasih gambarnya. Kita tulis dulu yang diketahui, PS-nya itu 5, berarti di sini 5. Kemudian PQ-nya 12, ya. Kemudian QR-nya 8. Kemudian sudut SPQ, berarti ini ya, SPQ 90 derajat, berarti sudut siku-siku. Kemudian sudut SQR, berarti di sini ya, SQR 150. Ya, kamu perhatikan,
karena ini merupakan segitiga siku-siku, maka kalau SP-nya 5, PQ-nya 12, maka SQ-nya sudah jelas 13. Oke, ini kita anggap luas 1, bangun pertama, ini kita anggap bangun kedua. Berarti kita bisa cari luas pertama langsung ya, karena segitiganya beraturan yaitu segitiga siku-siku. Berarti luasnya setengah alas kali tinggi. Atau bisa kita tulis setengah dikali 12 dikali 5. Berarti sama dengan 30. Oke, sekarang kita cari luas yang kedua. Nah, luas kedua ini kamu perhatikan ada dua sisi ya yang mengapit sebuah sudut. Berarti kita gunakan luas menggunakan sinus. Berarti jadi setengah dikali 13 dikali 8 dikali sin 150. Nah, sin 150 ini sama aja sin 30 ya. Nah, ini kalau kita lanjutkan menjadi setengah kali 13 kali 8 kali setengah. Nah, ini kalau kita sederhanakan, nah, kita coret setengah sama 8, kemudian kita coret dengan 2 lagi, berarti sisanya 2. Berarti sama dengan 26. Berarti kita dapatkan luas totalnya, ya, luas total itu sama dengan 30 ditambah 26, yaitu sama dengan 56 cm persegi. Jadi jawabannya adalah yang B. Mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal selanjutnya. Diketahui segitiga PQR dengan PQ 464 akar 2, sudut PQR 105 derajat, dan sudut RPQ 30 derajat. Kita diminta untuk menentukan panjang QR. Nah, kita buat dulu segitiganya, sketsanya seperti ini misalnya. Nah, kita kasih nama ini P, Q, dan R. Oke, kita tentukan yang sudah diketahui. PQ-nya 464 akar 2, kemudian sudut PQR, berarti di sini 105 gitu ya. Kemudian RPQ, berarti di sini 30. Nah, berarti sisanya di sini adalah sudutnya 45 derajat ya, karena total sudut dalam sebuah segitiga 180. Nah, kita diminta untuk menentukan panjang QR. Ya, kamu perhatikan ya, ini sudah berhadapan dengan sisi ini ya. Nah, berarti untuk QR ya, kamu perhatikan QR berhadapannya dengan sudut 30 ini. Oke? Berarti kita gunakan aturan sinus, yaitu QR per sin 30 sama dengan PQ ya per sin 45. Oke, berarti QR sama dengan PQ-nya kita ganti, yaitu 464 akar 2, sin 45-nya setengah akar 2, sin 30-nya setengah. Nah, ini berarti bisa kita sederhanakan ya. Akar 2-nya kita coret, setengahnya juga kita coret. Berarti panjang QR adalah 464, yang B. Mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal selanjutnya. Dua buah mobil A dan B berangkat dari tempat yang sama. Arah mobil A dengan mobil B membentuk 60 derajat. Berarti kalau kita lihat, nah, misalnya seperti ini ya. Ini mobil A misalnya, kemudian ini mobil B misalnya ya. Nah, ini membentuk sudut 60 derajat. Oke. Jika kecepatan mobil A 40 km per jam, berarti FA itu sama dengan 40 km per jam. Berarti kalau dia bergeraknya 2 jam, berarti kita bisa cari SA-nya itu 40 kali 2, yaitu 80 km. Kemudian mobil B ya 50 km per jam. Berarti FB-nya itu 50 km per jam ya. Berarti kalau kita buat SB-nya itu sama dengan 50 kali 2 sama dengan 100 km. Ya. Berarti kalau kita buat lagi di sini ya biar lebih jelas. Nah, ini ada mobil A ya. Ini jaraknya berarti 80. Kemudian ini ada mobil B, setelah 2 jam mobil B itu jaraknya adalah 100. Nah, kita diminta untuk menentukan jarak kedua mobil setelah 2 jam, berarti yang ini yang ditanya ya. Nah, ini kita anggap misalnya C-nya. Ya.
Nah, seperti itu. Nah, ini jangan lupa tadi sudutnya adalah 60 derajat. Nah, berarti untuk menyelesaikan soal ini kita gunakan aturan kosinus, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurang 2AB kali cos 60 derajat. Berarti C kuadrat sama dengan 80 kuadrat ditambah 100 kuadrat dikurang 2 kali 80 kali 100 kali 1/2. Berarti C kuadrat sama dengan 80 kuadrat itu adalah 6.400 ditambah 10.000 ya. Dikurang, nah ini coret dulu. Jadi 8.000. Berarti kalau kita lanjutkan C kuadrat sama dengan 8.400. Berarti C sama dengan akar dari 8.400. Berarti kalau kita buat jadi 20 akar 21. Jadi jawabannya yang C. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal selanjutnya. Diketahui segitiga ABC dengan AB sama dengan 7, BC sama dengan 5, dan AC sama dengan 6. Kita diminta nilai sin sudut BAC. Nah, kita kasih nama ini segitiganya A, B, dan C. Nah, kita tentukan nilainya AB 7, BC-nya 5, dan AC-nya 6. Sudut BAC itu sebenarnya adalah sudut A. Jadi kita cari sudut A. Nah, untuk soal ini kamu perhatikan kita gunakan aturan kosinus, yaitu cos A sama dengan, lihat, sisi yang mengapit dua sudut, berarti jadi 6 kuadrat tambah 7 kuadrat dikurang sisi di depannya, yaitu 5 kuadrat per 2 kali 6 kali 7. Berarti kalau kita lanjutkan, cos A sama dengan 36 tambah 49 dikurang 25 per 84. Berarti cos A sama dengan 60 per 84 atau sama dengan 5 per 7. Nah, perhatikan karena yang diminta sin, maka kita buat dulu segitiganya di sini ya. Nah, kita lihat segitiga ini sudutnya adalah sudut A. Nah, cos itu kan sami, berarti 5, 7. Berarti di depannya ini adalah, kalau kamu cari kan akar dari 49 dikurang 25. Ya, berarti sama dengan akar 24 atau 2 akar 6. Nah, berarti kita bisa cari sin A-nya atau sin sudut BAC ya, yaitu depan per miring, yaitu 2 akar 6 per 7 atau sama dengan 2 per 7 akar 6. Jadi jawabannya adalah yang B. Mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi A 13, kemudian B-nya 14, dan C-nya 15. Kita diminta untuk menentukan panjang garis tinggi BD. Nah, misalnya kita buat segitiga ABC-nya seperti ini ya. Misalnya ini A, ini B, ini C. Oke. Nah, sisi A berarti adalah 13, sisi B adalah 14, kemudian sisi C adalah 15. Kemudian ada tinggi segitiga, yaitu di sini kita tarik garis tegak lurus ya. Nah, ini adalah titik D. Oke, sekarang kamu perhatikan, ini adalah segitiga sembarang ya dengan sisi-sisinya diketahui. Nah, kita cari dulu luas segitiga, yaitu cari dulu kelilingnya, setengah keliling atau S-nya, itu setengah dalam kurung 13 tambah 14 tambah 15 ya. Ini berarti sama dengan setengah dikali 42 sama dengan 21. Nah, kamu perhatikan ada rumus luas segitiga yaitu sama dengan akar. Nah, ini rumusnya S dikali S min A dikali S min B dikali S min C. Nah, berarti kalau kita substitusi nilainya, jadi S-nya 21, 21 dikurang A yaitu 8, 21 dikurang B yaitu 7, 21 dikurang 15 yaitu 6. Ya, berarti kalau kita uraikan supaya mudah, ini kan jadi 7 kali 3, ini 4 kali 2,
ini 7, ini 3 kali 2. Nah ini kan kalau kita sederhanakan, kamu perhatikan, 7-nya ada 2 ya, berarti kita keluarkan 7-nya, 3-nya juga ada 2, kita keluarkan 3-nya, kemudian 4, akarnya adalah 2, kemudian 2-nya ada 2, berarti dikali 2 lagi. Berarti sama dengan 84. Jadi luas segitiga ini adalah 84. Nah sekarang kamu lihat, luas segitiga, nah itu bisa ditulis setengah AC kali BD. Kan gitu ya? Nah berarti nilainya juga harus sama dengan 84. Berarti kalau kita tulis setengah, AC-nya itu 14, dikali tingginya itu BD, harus sama dengan 84. Nah, kita sederhanakan, berarti 7 kali BD sama dengan 84. Berarti BD sama dengan 84/7, sama dengan 12. Oke, jawabannya yang E. Mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Pada segitiga ABC, diketahui sisi AB sama dengan 6, ya, AC sama dengan 10, dan sudut A sama dengan 60. Kita gambar seperti ini titiknya A, B, C. Nah, kemudian diketahui AB-nya adalah 6, kemudian AC-nya adalah 10, nah, sudut A-nya di sini 60. Nah, kita diminta panjang BC, berarti gunakan aturan kosinus, yaitu BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat dikurang 2AB dikali AC dikali cos 60. Oke, berarti BC kuadrat sama dengan AB-nya 6 kuadrat tambah 10 kuadrat dikurang 2 kali 6 kali 10 kali setengah. Berarti kalau kita sederhanakan, BC kuadrat ini sama dengan 36 tambah 100. Nah ini kita coret ya. Berarti dikurang 60. Berarti BC kuadrat ini sama dengan, nah 100 dikurang 60 kan 40 ya. Tambah 36 jadi 76. Berarti BC sama dengan akar 76. Atau kalau kamu buat bisa 4 kali 19 sama dengan 2 akar 19. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, mudah bukan? Oke, soal selanjutnya. Pada segitiga lancip ABC, diketahui panjang sisi AC 4, AB 5, dan cos B sama dengan 4/5. Kita diminta nilai dari cos C. Nah, kalau kita buat segitiganya, misalnya seperti ini ya. Ini kita kasih nama ABC, ya. Berarti yang diketahui adalah panjang AC-nya itu 4, kemudian AB-nya 5, kemudian cos B-nya di sini ya. Ini cos-nya 4/5. Nah, kamu perhatikan, nah, kalau diketahui cos B sama dengan 4/5, nah, berarti kalau kita buat segitiga siku-sikunya, nah, cos kan itu sami ya. Jadi 4, 5, pasti di sini 3. Berarti kita dapatkan sin B-nya itu sama dengan 3/5. Oke. Nah, kenapa kita cari sin B? Karena kita menggunakan aturan sinus. Ya, jadi kalau kamu perhatikan, untuk mencari cos C, nah ini kan cos C di sini ya. Kamu lihat, sudut C sudah punya teman di depannya, sisinya, yaitu 5. Nah, sudut B, sisinya adalah 4. Berarti kita bisa tulis rumusnya AC per sin B ya sama dengan, nah, kemudian AB per sin C. Oke. Nah, kita tinggal substitusi. AC-nya adalah 4, sin B-nya adalah 3/5 ya sama dengan AB-nya adalah 5 per sin C. Nah, kalau kita kali silang kan jadi 4 kali sin C sama dengan 3/5 dikali 5. Berarti 4 sin C sama dengan 3. Berarti sin C-nya sama dengan 3/4. Nah, karena yang ditanya cos C, nah maka kita buat lagi segitiga siku-sikunya ya. Nah, di sini sudut C misalnya. Sin itu kan demi ya, berarti di sini 3, di sini 4. Berarti sampingnya itu adalah 16 dikurang 9 sama dengan akar 7. Berarti kita dapatkan cos C-nya itu sama dengan akar 7/4 atau sama dengan 1/4
akar 7. Jadi jawabannya yang B. Oke, mudah bukan? Oke, perhatikan soal berikut ini. Kita diminta untuk menentukan nilai sinus sudut terkecil dari segitiga yang sisinya 5, 6, dan akar 21. Nah, kalau kamu perhatikan, misalnya saya buat sebuah segitiga, ini A, B, dan C. Kamu perhatikan sekali lagi, ini kan sering disebut sisi A, ini sisi B, ini sisi C. Nah, misalnya saya tulis di sini panjangnya 5, di sini 6, di sini akar 21. Nah, dari 3 sisi ini, yang paling terkecil adalah akar 21, yaitu nilainya 4, sekian. Maka sudut terkecilnya pasti sudut A, gitu ya. Berarti kita cari dengan menggunakan aturan kosinus, yaitu cos A sama dengan, lihat, 2 sisi yang mengapitnya, berarti 6 kuadrat ditambah 5 kuadrat dikurang akar 21 kuadrat per 2 kali 6 kali 5. Berarti kita lanjutkan, cos A sama dengan 36 ditambah 25 dikurang 21 per 60. Sama dengan 36 tambah 25 itu adalah 61 dikurang 21 jadi 40 per 60. Atau sama dengan 2/3. Nah, karena yang diminta sinus, maka kita buat segitiga siku-sikunya dulu ya. Nah, di sini misalnya, nah ini sudut A-nya. Nah, cos itu kan kamu ketahui, nah, sami ya, jadi 2, di sini 3. Nah, berarti di sini akar 9 dikurang 4 sama dengan akar 5. Berarti kita dapatkan sin A-nya sama dengan akar 5/3 atau sama dengan 1/3 akar 5. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Oke, mudah bukan? Alhamdulillah, pembahasan trigonometri mengenai aturan segitiga telah selesai kita bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Ingat selalu, matematika itu mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.